Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, dan saudara-saudari terkasih umat lingkungan Benediktus. Hari ini, Senin 30 Mei tahun 2022, Pekan Paskah ke-7, memperingati Santo Felix pertama, Santa Jane d'Arc, Santo Baptista Varani, dan Santo Ferdinandus dari Kastilia. Bacaan pertama, pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 19 ayat 1 sampai 8. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dan dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Renungan diambil dari buku Ziarah Batin. Orang yang telah terbiasa hidup enak umumnya gampang mengeluh jika ada kesulitan yang dialaminya. Tidak sedikit orang zaman sekarang yang mudah patah semangat dan gampang menyerah dalam menghadapi situasi yang sulit. Ada baiknya kita belajar dari Santo Paulus yang penuh semangat dan mempunyai keberanian dalam mewartakan Injil. Bacaan pertama hari ini menceritakan bagaimana Santo Paulus yang sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman untuk mewartakan Injil. Tidak mudah bagi Paulus untuk menyesuaikan diri dengan daerah-daerah tersebut. Namun, dengan semangat yang luar biasa, Paulus mampu mewartakan Injil ke Efesus selama 3 bulan lamanya. Ia mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Dalam Injil hari ini, Yesus memberi peneguhan kepada para murid-Nya agar tegar dalam menghadapi penderitaan dunia. Dia telah mengalahkan dunia, demikian juga para murid dapat mengalahkannya jika bersatu dengan Dia. Dalam hal ini, Yesus mengajak kita untuk tidak takut dan tidak mudah patah semangat, karena Ia telah mengalahkan dunia. Kita dapat turut serta dalam kemenangan itu jika bersatu dengannya. Ia akan selalu bersama kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Maka kita jangan pernah merasa takut dan patah semangat dalam mewartakan kasih Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami menumbuhkan semangat kami untuk mewartakan kasih-Mu. Amin.